Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengembangan, pemilihan konsep dan evaluasi mesin. Pengembangan konsep dengan diagram morfologi. Yang pertama, pengembangan konsep dengan model morfologi merupakan sebuah model pengembangan dengan memberikan beberapa solusi alternatif untuk memenuhi fungsi subbagian. Solusi pada model ini adalah konsep yang disusun masing-masing bagian dari produk yang harus dikembangkan. Dari konsep tersebut kemudian dilakukan identifikasi opsi yang mungkin untuk menjadi sebuah produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan konsep. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang didasari keinginan, ide, angan-angan, dan cita-cita desainer dengan tim manufaktur untuk mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya atau produk existing. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi keberadaan sebuah produk yang datangnya dari luar perusahaan seperti konsumen, pasar, atau informasi lain seperti katalog, jurnal, referensi, pustaka, lain-lain, dan hasil diskusi atau survei lapangan. Pengembangan konsep dengan diagram morfologi. Di sini kita dari kelompok 1 mengembangkan penyemprot hama semi otomatis. Pompa yang kita pakai di sini opsi 1 kita menggunakan pompa manual. Yang opsi 2 steam power spray. Yang ketiga sprayer elektrik. Yang ketiga rotary, sistem rotary. Penggerak pompa yang opsi pertama kita gunakan manual. Penggerak pompa opsi kedua diesel. Yang ketiga dinamo elektrik. Saklar ini opsi yang pertama, yaitu switch umum yang biasa kita jumpai di lapangan, yaitu on off ini. Yang kedua, opsi kedua adalah handling on off, atau biasanya dipakai di elektronik yang agak sedang gitu. Yang opsi yang ketiga slide switch ini on off juga. Yang ketiga yang keempat potensio. Ini potensio bisa juga untuk menaikkan tegangan. Jadi ini jadi opsi tambahan. Nozzle yang opsi yang pertama, nozzle hing pressure speed, yaitu biasanya dipakai untuk penyemprotan hama di pohon mangga. Yang kedua, nozzle control pressure, yang biasanya dipakai di penyemprot hama pada umumnya, penyemprot hama gendong pada umumnya biasanya. Yang ketiga, sprayer fleksibel, ini jarang dijumpai. Pengatur debit aliran. Yang pertama kita gunakan opsi stopper, yang biasa digunakan pada penyemprot hama gendong yang biasanya. Yang kedua, stop crank. Yang ketiga, control valve. Nah, roda di sini kita juga mempunyai opsi yang pertama, yaitu roda sepeda. Yang kedua, roda gerobak, yang biasanya untuk
gerobak-gerobak itu. Yang ketiga roda gerobak dorong atau argo biasanya. Yang keempat yaitu roda traktor. Daya pompa di sini juga kita menggunakan 3 opsi. Ya, opsi yang pertama rotary elektrik yang saat ini sudah ada, atau elektrik eccentric rotary, ini rotary eccentric atau eccentric rotary, yaitu digerakkan dari putaran roda. Jadi pompa yang manual itu digerakkan dari roda, putaran roda. Nah, yang opsi yang kedua itu dayanya dari bahan bakar atau BBM yang untuk menggerakkan motor bensin. Yang ketiga yaitu dari aki atau baterai 12 volt. Pemilihan konsep selanjutnya yaitu pemilihan konsep, yaitu ada konsep A, konsep B, dan konsep C, dan referensi. Yang konsep A, desain penyemprot hama ditenagai pompa elektrik dengan kontrol valve menggunakan nozzle spray, ditenagai baterai 12 volt, roda ring 17, saklar tekan. Yang konsep B, mesin penyemprot hama pompa steam power nozzle hing pressure dengan stopper kran, daya mesin diesel atau mesin bahan bakar. Bahan bakar ya otomatis bahan bakar minyak, roda ring 17. Referensi C, konsep C ya, konsep C. Itu konsep C ini mesin penyemprot hama pompa manual dengan nozzle spray, digerakkan rotary eccentric dan pengatur debit, yaitu menggunakan stopper rod dan roda dengan menggunakan roda gerobak. Nah, yang biasanya dipakai untuk gerobak itu ring 17 juga. Nah, ini konsep referensinya. Referensinya kita menggunakan pompa manual, yaitu ini tadi mesin ini semuanya sudah dalam rangka, yaitu mesin itu didorong jadi seperti gerobak. Yang referensinya ini juga menggunakan seperti gerobak atau dorong, yaitu pompanya, tapi pompanya masih manual. Ini pinginnya kita jadikan ya semi otomatis lah, elektrik ataupun ini menurut nanti di konsep terpilihnya gimana. Yang kedua yaitu rodanya. Referensinya ini rodanya ring 19, nozzle-nya spray, daya eccentric, yaitu menggunakan roda. Jadi referensinya ini yang masih manual dan digerakkan dengan putaran roda atau eccentric, putaran eccentric, rotary eccentric. Nah, ini konsepnya, konsep yang terpilih. Ini ada kriteria seleksi, yaitu yang pertama kriteria seleksi geometri, daya, kuat atau aman, ergonomis, ringan, manufaktur dan perakitan, pemeliharaan, biaya, harga murah. Nah, ya itu menjadi patokan sebenarnya untuk harganya itu. Biar nggak terlalu mahal, biar bisa terjangkau oleh masyarakat, apalagi masyarakat petani. Nah, ini ada konsep A, konsep B, konsep C, dan referensi.
Yaitu konsep A. Konsep A sini terpilih plus, itu sudah terpilih. Yang B ini negatif karena geometrinya otomatis terlalu besar ya geometrinya. Kan menggunakan konsep B tadi kan menggunakan motor bensin ya, atau bahan bakar minyak atau BBM. Yang C ini plus karena kita juga masih manual ya, sama sebenarnya itu untuk dimensinya, geometrinya itu sama yang A, C dan referensi. Nah, untuk dayanya ini untuk konsep A itu plus ya, terpilih plus, yang B juga plus. Nah, yang C ini min karena dayanya masih manual dayanya. Yang ini sudah menggunakan mesin semua. Referensinya juga masih manual. Jadi dayanya ini yang A ini menggunakan elektrik, yang B ini menggunakan motor bensin. Nah, kuat aman ya, kalau kekuatan ini sudah terpilih plus semua ini dari konsep A, konsep B dan konsep C. Untuk ergonomisnya ini untuk konsep A ini terpilih, yang konsep B ini min ya, yang konsep C juga min ergonomisnya. Karena kalau dari segi biaya ergonomis nah ini untuk ergonomisnya ini kan yang konsep B terpilih min dan konsep C terpilih min juga. Jadi ergonomisnya ini untuk keamanannya ya, karena ini menggunakan bahan bakar bermotor kan otomatis bergetar ya, getarannya sangat keras. Dan juga ini kalau yang C ini kan masih manual, jadi ya badan ini agak coro kasar ya, katok. Nah, yang kriteria yang selanjutnya yaitu ringan. Ringan ini konsep A ini terpilih plus, konsep B min, konsep C ini seharusnya plus, ini seharusnya plus, ini salah ketik ya, maaf. Ini jadi konsep B ini karena ringan ini dari segi ininya dari segi rangkanya kan sama, ini sama semua segi rangkanya. Dari referensi konsep C, konsep B, konsep A ini sama. Cuma yang membedakan ini dari mesinnya. Karena kenapa B yang min? Karena B ini menggunakan bahan bakar. Sorry ya. Yang C ini kan tadi menggunakan eksentrik ya. Jadi ini untuk pendorongannya juga agak berat. Jadi yang terpilih ini yang A, ringan jadinya. Yang ringan ini yang A. Manufaktur dan perakitan. Nah, untuk manufakturnya konsep A, B, C ini semuanya terpilih plus semua. Karena bisa dibongkar pasang ya. Bisa dibersihkan juga. Yang kriteria selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaannya di sini A ini mudah ya pemeliharaannya. Yang B ini ya lumayan lah. Yang C ini mudah juga karena terpilih plus ya. Kenapa ini yang B ini min? Karena ini pemeliharaannya bukan hanya pemeliharaan pompa saja. Yang B ini kita pemeliharaannya juga pemeliharaan motor bakarnya. Jadi motor bakarnya juga pemeliharaannya juga agak sulit ya. Tahu sendiri motor bakar kan ada penggantian uli dan lain-lain. Biaya yang kriteria selanjutnya yaitu biaya harga murah, yaitu kalau harga murah ya otomatis yang C karena masih manual, yaitu untuk
untuk biaya biaya mesinnya itu nggak ada mesin. Yang B kan ada pembelian mesin bahan bakar, mesin bakar, dan yang C juga elektrik. Ini ada baterai 12 volt dan juga dinamo ya, dinamo untuk menggerakkan pompa itu. Nah, di sini jumlah total plusnya itu yang paling besar yaitu konsep A. Konsep A terpilih yaitu jumlah plusnya ada 7, yang konsep B ada 3, yang konsep C ada 5. Nah, jumlah minnya itu konsep A itu ada 1, yang konsep B ada 5, yang konsep C ada 3. Nah, skor masing-masing ini skornya, jadi skornya yang konsep A 6, yang B itu min 2, yang C itu 2. Nah, rankingnya yang jelas ya. Kalau rankingnya jelas yang A ini 1 karena skornya paling besar di sini. Jadi konsep yang terpilih di sini adalah konsep A. Jadi konsep yang kita pilih dari kelompok 1 ini konsep A, yaitu elektrik, menggunakan daya elektrik yaitu baterai 12 volt. Baterai 12 volt dengan menggunakan sprayer apa tadi ini ya. Ini jadi yang konsep pertama kan menggunakan ini pompanya, kita menggunakan pompa elektrik. Yang kedua yaitu penggeraknya juga menggunakan dinamo elektrik, otomatis kan, jadi penggunaannya dinamo elektrik. Nah, kekuatan pompanya sekitar ini kalau nggak salah sekitar 100 PSI ya, kurang lebih segitu. Nah, untuk saklarnya itu kita menggunakan ini potensio, jadi bisa diatur untuk tinggi rendahnya, kumparan arusnya bisa diatur, arus yang masuk. Jadi putaran dinamo itu bisa diatur oleh potensio. Nah, untuk nozzle-nya kita memakai nozzle control pressure ya. Nozzle ini biasanya dipakai di penyemprot gendong biasanya, tapi di sini kita menggunakan 4 nozzle sekaligus. Biasanya kan cuma satu nozzle. Ini kita menggunakan 4 nozzle. Jadi biasanya itu pompanya cuman bertekanan 43 PSI. Kita karena menggunakan 4 nozzle, jadi kita naikkan menjadi sekitar 100-an, sekitar 80 sampai 100 PSI. Nah, untuk pengatur debitnya kita menggunakan counter valve. Nah, untuk rodanya juga kita menggunakan sepeda motor ya, menggunakan roda sepeda motor ring 17. Dan untuk daya pompanya ya, kalau elektrik ya otomatis aki 12 volt. Nah, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.